Shalom saudara semua, kita mulai lagi pendalaman Alkitab kita minggu ini. Kita lanjut dari kitab Roma, ini adalah juga pembahasan terakhir dari kitab Roma, dan temanya adalah kasih karunia dan damai sejahtera saudara-saudari. Saudara-saudari, sebelum saya lanjut, saya mau menyampaikan bahwa apa yang kita kupas di sini bukan seluruh pengupasan dari kitab Roma, surat Roma ini, karena surat Roma begitu banyak hal yang bisa kita gali di kitab Roma ini. Tetapi yang kita sampaikan di sini adalah sesuatu tuntunan Tuhan, tujuannya bukan pengetahuan tetapi mengubah pola pikir kita dan mengubah hidup kita, saudari. Amin. Dari minggu lalu kita melihat bahwa dalam Roma 1 ayat 7 bahwa ini hal-hal yang disediakan dari Allah. Saudara, sebelumnya saya mau katakan bahwa kita sudah tahu bahwa pola kerajaan Allah dimulai dengan menerima, bukannya menuntut Anda. Ya, bukannya Anda harus memberikan dahulu, tetapi menerima dahulu. Misalkan yang Anda bisa melihat adalah contoh daripada tentang kerajaan Allah, seumpama seorang saudagar yang hendak berpergian lalu memberikan 5 talenta, 3 talenta, dan 1 talenta kepada hamba-hambanya, saudara. Dan hamba yang 1 talenta itu yang disebut hamba yang fasik, ya, yang jahat, itu memiliki pola pikir dia harus memberikan dulu. Makanya cara yang terbaik kalau dituntut memberikan adalah ya 1, balikin lagi 1, maka dia simpen. Tetapi 2 hamba ini yang menerima 5 dan 3 ini memiliki pola pikir menerima. Sehingga dia katakan, saya menerima kebaikan, maka hasilnya adalah dia memberikan yang terbaik, saudara-saudari. Itu dia. Jadi karena kita bisa mengasihi Allah, kata firman Tuhan 1 Yohanes, karena dia mengasihi kita dahulu, ataupun kita menerima kasih Allah dahulu. Kita bisa mengampuni karena kita sudah menerima pengampunan terlebih dahulu. Itulah prinsip kerajaan Allah. Kalau prinsip dari pola dunia adalah Anda dituntut, sehingga akhirnya kita jadi frustasi dan juga capek, saudara. Dan ada 4 hal yang kita terima dalam Roma 1 ayat 4, yaitu kasih, kekudusan, kasih karunia, damai sejahtera. Minggu lalu kita sudah bicara tentang kasih. Kasih inilah yang membuat kita memiliki pengharapan dan juga mengaktifkan iman kita. Hari ini kita bicara sisanya, kekudusan dan kasih karunia dan damai sejahtera. Pertama tentang kekudusan, saudara-saudari. Saudara-saudari, kata asli dari kekudusan adalah hagios. Hagios, saudara-saudari. Ya. Nah, hagios ini kekudusan di dalam prinsip kerajaan Allah bukanlah perbuatan. Jadi bukan berdasarkan perbuatan, namun tujuan. Anda harus tahu bahwa Allah ataupun kerajaan Allah, prinsip kerajaan Allah digerakkan oleh tujuan, saudara-saudari. Bukan yang lain. Oleh tujuan. Ketika Anda mendapat tujuan dari Tuhan, maka Tuhan akan topang tujuan itu. Makanya ketika Anda punya anak misalkan, saudara, jangan banding-bandingkan. Setiap anak-anak yang Tuhan titipkan kepada Anda punya tujuan. Dan tujuannya berbeda satu anak dengan anak yang lain, sehingga Anda nggak usah bandingkan. Tuhan punya tujuan, maka Tuhan akan menyediakan berdasarkan tujuan tersebut, saudara, ya. Sehingga beda. Nah, saudara, saya akan memperlihatkan bagaimana bahwa kekudusan itu bukan dimulai dengan perbuatan. Namun tujuan kita menerima kekudusan itu adalah supaya kita bisa berlaku kudus sebagaimana Allah kita, Tuhan kita. 2 Timotius 1 ayat 9, dialah yang menamatkan kita dengan memanggil kita dengan panggilan kudus. Artinya Anda jadi orang kudus bukan berdasarkan perbuatan, melainkan berdasarkan maksud ataupun tujuan dan kasih karunia sendiri. Kemudian juga dalam Efesus 1 ayat 4 dan 6 dikatakan begini, setia Allah di dalam Yesus telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus. Sebelum kita dijadikan ataupun dunia dijadikan, kita belum bisa nggak berbuat apa-apa, tapi sudah ditetapkan untuk kudus. Jadi kekudusan bukan berdasarkan perbuatan, supaya terpuji kasih karunia-Nya. Kemudian juga kalau Anda baca dalam 1 Petrus 2 ayat 9, ada disebut bangsa yang kudus. Bangsa yang kudus artinya satu kelompok, seluruh bangsa ini, seluruh bangsa yang menjadi bagian ini. Anda boleh coba bikin kalau itu perbuatan, apakah, bisa kita ambil bangsa Israel, apakah seluruh bangsa Israel semuanya pasti berbuat benar? Pasti aja 1, 2, ataupun beberapa yang nggak beres. Jadi kalau perbuatan, oleh karena 1, 2 orang itu prinsip dari perjanjian lama, dari Taurat, ya,
Yang tidak kudus akan merusak yang kudus. Jadi kalau ada perbuatan 1-2 orang yang gak benar, maka seluruh bangsa itu jadi gak kudus. Tetapi dikatakan, kamu ini bangsa yang kudus. Jadi bukan perbuatan. Dan Roma sendiri mengatakan, jikalau roti sulung adalah kudus, Roma 11 ayat 16, maka seluruh adonan juga kudus, jikalau akar adalah kudus. Ini bicara tentang Yesus. Maka cabang-cabang, ini bicara Anda dan saya, juga kudus. Anda jadi kudus, Anda dan saya jadi kudus bukan karena perbuatan. Karena kita menempel dengan pohon kehidupan Yesus itu, maka kita jadi kudus, saudara. Amin. Sebab itulah ya kita kekudusan itu bukan berdasarkan perbuatan tapi tujuan. Dan Anda jadi melihat sendiri, saudara-saudari ya, Anda melihat di sini bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia sendiri. Dengan kata lain, apalagi kita lihat Efesus 1 tadi, bahwa kasih karunia mengaktifkan kekudusan. Ketika kita semakin menyadari saya nggak layak, tetapi saya diberikan kekudusan, itu akan mengaktifkan sifat kudus Anda sehingga kita mau berlaku kudus. Ketika Anda menyadari bahwa saya manusia paling gak layak, seperti Paulus katakan, aku manusia yang paling berdosa tetapi aku dikasihi, maka membuat Paulus mengasihi semua orang, bahkan rela mengorbankan seluruh kehidupan. Bukan dimulai dengan pengorbanan dulu, tetapi dimulai dengan tahu tentang kasih karunia, maka itu mengaktifkan kekudusan. Amin, saudara. Ini prinsip kerajaan Allah. Ketika Anda menyadari kita nggak layak, kasih karunia tidak diberikan kepada orang yang merasa layak, tetapi orang yang merasa, Tuhan, aku sama sekali nggak boleh, nggak bisa terima ini, tapi Kau tetap berikan, gitu, saudara. Ya, itu akan mengaktifkan kekudusan. Oke? Nah, kita akan fokus kepada sekarang kasih karunia damai sejahtera. Roma 1 ayat 7 tadi mengatakan kita 4 hal, tapi sekarang kita udah masuk ke kudusan, sekarang kasih karunia damai sejahtera, saudara-saudari. Ya, kasih karunia dan damai sejahtera, kalau Anda tahu ini dipakai bersamaan. Memang kasih karunia kita bisa bahas sendiri, damai sejahtera bisa bahas sendiri, tetapi hari ini Tuhan mau sampaikan kasih karunia damai sejahtera sebagai satu kesatuan. Yaitu kenapa? Karena ada 18 kali kira-kira ya penyebutan kasih karunia damai sejahtera disebut bersama-sama, dikaitkan bersama-sama di dalam perjanjian baru, saudara-saudari. Nah, di dalam Roma yang kita sedang bahas 16 ayat 20 dikatakan, semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu sehingga kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Saudara, Anda melihat di sini, saudara, bahwa damai sejahtera dan juga kasih karunia yang menyertai, menghancurkan iblis. Artinya apa? Memberi Anda kemenangan. Kasih karunia dan damai sejahtera akan memberikan Anda dan saya kemenangan. Lewat apa? Di bawah kakimu, iblis di bawah kakimu. Ini bicara otoritas, saudara. Lewat otoritas yang Tuhan berikan. Iblis sudah dikalahkan 2000 tahun lalu di atas kayu salib. Tuhan Yesus sudah mengalahkan sehingga iblis sudah tidak punya kuasa yang bisa membahayakan Anda. Sehingga Tuhan izinkan Anda injak dia, Anda tegakkan otoritas Anda pada, ya. Jadi ini dia. Ketika kita semakin memahami bahwa ketika saya menerima Yesus, saya menerima kasih karunia dan damai sejahtera, maka semakin Anda sadar ini. Karena kasih karunia dan damai sejahtera yang Tuhan berikan ini bukannya sesuatu yang kita bisa rasakan dengan perasaan, yang bukan bisa kita lihat, saudara-saudari. Tetapi ini adalah pemberian oleh milik Tuhan Yesus, dari Tuhan Yesus adalah roh. Harus Anda dan saya lihat dengan mata iman. Dan itu sudah diberikan. Semakin Anda sadar, maka saudara makin tenang. Saya punya otoritas atas iblis. Saya pasti menang. Itu dia yang maksudnya. Ya. Kemudian juga kalau Anda melihat di dalam kitab Wahyu, saudara, kita melihat di sini Wahyu 1:4-5a, kasih karunia dan damai sejahtera pun disandingkan. Dari Yohanes kepada 7 jemaat di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Pertanyaan saya, kenapa kasih karunia dan damai sejahtera menyertai mereka, 7 jemaat ini? Ada apa dengan 7 jemaat ini? Kalau kita ngelihat dalam Wahyu, saudara-saudari, ya, ada 7 jemaat di Efesus, jemaat di Smyrna, Pergamum, Tiatira, Sardis, Philadelphia,
dan Laodikia, saudara-saudari. Anda ngelihat, ini ada ayat-ayatnya dari Wahyu 23, ayat 3 sampai Wahyu 3 sampai 15, saudara-saudari. Anda ngelihat di sini bahwa ya bagian pertama ini adalah jemaat-jemaat yang menyatakan mereka sudah menderita, mereka sudah bergumul. Terus di sini di ayat 2 sampai 3:15 ini mereka udah nggak punya kekuatan, nggak ada semangat lagi, mereka sudah putus asa, saudari. Ya kalau Anda baca lihat nanti ini menunjukkan apa sih sebenarnya? Ini ada menunjukkan ketujuh jemaat ini adalah jemaat yang sedang bergumul dan bermasalah. Dan Tuhan tadi dikatakan dalam Efesus 1 ayat 7, saudara, bahwa Tuhan memberikan itu kepada 7 jemaat. Kenapa? Karena jemaat itu sedang bergumul dan bermasalah. Jadi kasih karunia dan damai sejahtera dibutuhkan, disediakan bagi mereka yang bergumul dan bermasalah. Saudara, kadang kita nggak sadar. Tadi Wahyu 1:4 ayat 5 salah. Ya, ini yang tadi, bukan 7, maaf. Wahyu 1:4 sampai 5. Kasih karunia dan sejahtera menyertai kamu. Siapa kamunya? 7 jemaat. Kenapa 7 jemaat ini? Mereka bermasalah, mereka sedang bergumul. Jadi kasih karunia dibutuhkan, disediakan bagi mereka yang merasa bermasalah dan bergumul. Semakin Anda merasa, wah saya nggak punya masalah, saya layak di hadapan Tuhan, Tuhan butuh saya. Anda sedang mengecilkan kasih karunia Tuhan, Anda sedang nggak melihat damai sejahtera dari Tuhan. Oke. Nah selanjutnya, dari Wahyu ini saudara, ada kasih karunia damai sejahtera ini datang dari 3 hal ataupun 3 pribadi, dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dari ketujuh roh dan dari Yesus Kristus. Anda tahu ini dari Bapa, Roh Kudus dan Putra Tuhan Yesus. Kita akan lihat satu-satu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Maknanya apa sih saudara? Ketika dikatakan dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, ini bicara tentang penciptaan saudara. Creation. Penciptaan adalah sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Tetapi ketika penciptaan itu bukan termasuk Dia yang sudah ada. Dia, yaitu Allah, tidak diciptakan, saudara-saudari. Makanya yang ada, yang sudah ada, ya, yang ada, ya itu Allah ada, diciptakanlah dari segala sesuatu. Ya, dari yang tidak ada menjadi ada. Kemudian dan penciptaan ini ada di dalam oleh Dia. Di dalam Dia, oleh Dia, dan bagi Dia, saudara-saudari. Jadi ini bicara penciptaan. Dan Anda tahu penciptaan ini, prinsip penciptaan adalah begini. Semua sumber yang dibutuhkan disediakan oleh pencipta. Dibutuhkan, semua sumber yang dibutuhkan untuk hidup disediakan oleh pencipta. Ketika Tuhan menciptakan manusia, saudara-saudari, Dia menciptakan dulu, menyediakan dulu segala sumber yang dibutuhkan untuk hidup manusia. Amin. Makanya manusia diciptakan hari ke-6 yang terakhir. Karena Dia menciptakan dulu, menyediakan dulu segala sesuatu yang disediakan untuk kehidupan manusia. Dalam konteks kita dengan Allah ini, saudara-saudari. Ya. Jadi ini bicara tentang kasih karunia damai sejahtera membuat Anda terjamin, ataupun membuat Anda bisa melihat bahwa hidup Anda terjamin. Karena Anda terhubung dengan sumber yang Anda butuhkan untuk hidup ini. Itulah saya katakan sumber keberadaan hidup ataupun source of life. Artinya segala sesuatu yang Anda butuhkan untuk hidup, Anda terhubung. Dan ketika ini juga kembali dikatakan yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, ini bicara yang ada itu present tense. Jadi masa kini, saat ini. Dan yang sudah ada itu masa lalu dan yang akan datang itu masa akan datang, saudara. Jadi sekarang, yang lampau, dan ke depan. Ini berbeda dengan pola dunia. Pola dunia selalu lampau, sekarang, dan ke depan. Tapi firman Tuhan gak pernah salah. Dia katakan sekarang, lampau, dan ke depan. Kenapa? Karena Allah mau menekankan, saudara-saudari, apa yang Anda butuhkan untuk kehidupan Anda ada sekarang ini. Tersedia sekarang ini. Amin ya? Dan bagaimana dengan yang lampau? Yang lampau bicara begini, saudara. Yang lampau bicara, sejarah nggak bisa diubah. Tetapi dampak dari yang masa lalu Anda. Mungkin di masa lalu kita memiliki suatu aib atau melakukan sesuatu yang kita sesali. Tetapi ketika Anda terhubung dengan
menerima Yesus, menerima kasih karunia damai sejahtera, maka Tuhan pun bekerja. Di dalam Roma 8:28 dikatakan, kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, termasuk dalam masa lampau saya. Sehingga dampaknya Allah bekerja. Ke depan, Allah menyediakan segala sesuatu untuk kehidupan kita ke depan. Jadi selalu ada, selalu hadir ketika Anda mengerti bahwa ketika kita diberikan kasih karunia damai sejahtera, maka segala sesuatu yang kita butuhkan untuk hidup ini selalu disediakan Tuhan. Sekarang, dampak dari masa lalu maupun di depan Anda dan saya. Mau kesembuhan, mau apapun juga saudara yang Anda hadapin. Makanya jangan pikirkan tentang, waduh ke depan nanti bagaimana ya. Tuhan akan sediakan. Oke? Jangan takut. Tuhan akan selalu sediakan buat kita. Kita terhubung sama Tuhan dan mengerti apa yang Tuhan telah sediakan dan berikan kepada kita. Kemudian dikatakan dari ketujuh roh, saudara. Ada ketujuh jemaat, ketujuh roh, saudara. Tadi ketujuh jemaat ini adalah jemaat-jemaat yang memiliki masalah, saudara. Kenapa? 7 ini berhubungan dengan karya, perbuatan. 7 jemaat ini perbuatannya bermasalah. Tapi di sini 7 roh ini bicara karya juga, tapi karya Roh Kudus, saudari. Ketika bicara tentang karya Roh Kudus, saudara-saudara, ya, Sakaria berkata dalam 4:6, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatanku dan keperkasaanku, kemampuanku, ya, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Ini bicara ketika Anda menerima kasih karunia damai sejahtera dari menerima Yesus, maka Anda dijamin bahwa kekuatan dan kuasa dan karya Roh Kudus selalu tersedia bagi Anda dan saya. Saudara, kadang kita nggak sadar bahwa kasih karunia bukan hanya Anda diberikan keselamatan, yaitu diampuni dosanya, tapi Anda terhubung dengan segala sumber yang Anda butuhkan untuk kehidupan kita. Anda terhubung dengan kuasa Roh Kudus, karya Roh Kudus, saudari. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah Yesus Kristus. Dan sebutan Yesus Kristus ini ada 3, ya paling banyak nih. Yang setia, saksi yang setia. Kata saksi di sini bahasa aslinya adalah martus, dari yang membuat kata martir, mati, saudara. Jadi ketika dikatakan Yesus Kristus saksi yang setia, ini bicara tentang bahwa kita, ketika kita terima kasih karunia damai sejahtera, maka kita dijamin oleh kesetiaan Tuhan yang paling maksimal. Sampai mati artinya udah gak bisa lebih tinggi daripada itu. Kira-kira kayak begitu, saudara. Itu paling optimal. Anda diperlakukan oleh kesetiaan Tuhan, bukan kesetiaan kita. Kesetiaannya bagaimana? Firman Tuhan katakan dalam Timotius, Allah setia walaupun kita tidak setia. Kesetiaan yang tidak ditentukan oleh Anda dan saya. Lalu ketika dikatakan pertama bangkit dari antara orang mati, saudara, Yesus pertama bangkit dari orang mati dan gak pernah mati lagi. Artinya apa? Maut dikalahkan. Maut yang selama ini gak pernah dikalahkan. Musuh yang tidak pernah dikalahkan oleh siapa pun juga. Saudara, Anda tahu bahwa Lazarus mati dibangkitkan. Tapi kemudian dia mati lagi, saudara. Ya kan? Sudah dia ada tua, mungkin dia mati lagi. Elia tidak mengalami maut karena diangkat ke surga. Jadi dia bukan dikatakan dia menang atas maut. Dia diluputkan dari maut, diangkat ke surga. Tapi Yesus mengalahkan maut. Dia nggak mati lagi. Musuh yang nggak pernah dikalahkan selama ini. Musuh yang nggak pernah dikalahkan adalah musuh yang paling berat, paling tinggi, paling saudara, paling tinggi lah gitu, saudara, ya, sudah dikalahkan. Kalau yang tinggi paling dikalahkan, maka yang bawah-bawahnya itu semua itu pun juga sudah harus tunduk, saudara, ya. Itu Yesus kalahkan. Artinya apa? Ketika kita terima kasih karunia damai sejahtera, maka saudara, ada jaminan bahwa kita pasti menang atas segala sesuatu, karena yang menjamin adalah Yesus Kristus, yang memberikan Yesus Kristus yang menang atas segala sesuatu dan berkuasa atas raja-raja di bumi. Ini bukan bicara tentang raja-raja yang di kerajaan-kerajaan, Raja Solo, Jogja, bukan, saudara. Ini bicara tentang otoritas, saudara. Ya, jadi mewakili semuanya, memiliki otoritas di atas segalanya. Saudara ngelihat luar biasa nggak?
semakin kita tahu kebenaran, kita akan semakin terbuka melihat, what? Ini yang Tuhan berikan. Benar, saudara. Tuhan berikan luar biasa. Ketika kita terima kasih karunia dan damai sejahtera ini, maka kita diberi jaminan oleh kesetiaan Tuhan, oleh kemenangan, dan otoritas yang selalu terjamin karena datang dari Yesus, bukan dari kita, saudara-saudari. Luar biasa. Anda diperlakukan, rasakan kesetiaan Tuhan, dan Tuhan itu setia, nggak mungkin enggak. Sekalipun kita nggak setia. Waduh Tuhan, ini luar biasa. Karena saya menyadari, saya nggak bakal bisa setia terus-menerus. Bukan saya nggak mau, saya mau nggak setia. Bukan. Karena kita ini nggak bisa sempurna, saudari. Kalau Anda mau jujur, saudara ikut Tuhan Yesus itu artinya jujur. Bukannya menutupi, bukannya berlaku seolah saya hebat, saudara. Enggak ada hamba Tuhan yang hebat. Semua. Kalau Anda merasa lebih baik dari orang lain, mungkin pada titik-titik tertentu, tapi tetap aja kita nggak pernah bisa memenuhi standar Tuhan di dalam perbuatan kita. Sebab itu kita butuh kasih karunia. Semakin kita tahu kasih karunia, kita semakin menghargai. Kita butuh damai sejahtera Tuhan di pihak kita, saudari. Amin. Ini luar biasa yang Tuhan berikan, saudara. Sehingga akhirnya kita bisa melihat, saudara, kerajaan Allah dimulai ketika saya ngerti bahwa saya menerima. Ketika saya menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, maka saya diberikan kasih Allah. Saya diberikan kekudusan. Saya diberikan kasih karunia dan damai sejahtera. Kan itu dibutuhkan buat saya karena saya bergumul. Di dunia ini saya masih bergumul dan masih memiliki banyak masalah. Dan saya butuh kemenangan berdasarkan otoritas. Dan semua itu dijamin, saudara-saudari. Semua itu memberikan saya jaminan bahwa segala yang saya butuhkan untuk kehidupan saya sekarang dan kapan pun juga selalu disediakan. Dijamin dengan karya Roh Kudus, kuasa Roh Kudus yang bekerja terus di dalam saya. Dan juga dijamin dengan kesetiaan Tuhan, kemenangan Tuhan, dan otoritas Yesus, saudara. Ini luar biasa. Coba kita renungkan lagi. Semakin kita sadar begitu besar pemberian Allah, maka nggak mungkin kita nggak akan tergerak untuk mengikuti Tuhan sepenuh hati. Amin. Mengikuti Tuhan sepenuh hati bukan syarat, tetapi hasil dari kita melihat kebesaran Tuhan. Bukan kebesaran hanya kuasanya, tetapi pemberiannya ini loh, saudara. Ini yang membuat kita nggak tahan. Wow, Tuhan. Dan ini juga membuat kita tenang dalam menghadapi masalah. Karena bukan kuat gagah kita. Ada kuasa Roh Kudus. Bukan keperkasaan saya, ada kuasa Roh Kudus yang bekerja. Saya kadang udah gak sanggup. Tapi ada Tuhan yang setia, yang hadir, dan memberikan saya selalu yang dibutuhkan oleh kehidupan saya. Saudara, kita punya Tuhan yang luar biasa. Renungkan itu. Dan hiduplah dengan kebenaran ini. Kiranya memberkati kita semua. Haleluya. Amin.